صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدره العظيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله أكبر الله يعلم ما تسمعون. صدق الله العظيم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Sehatnya? Alhamdulillah. Coba sarang-sarang baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni'matillah. Fatibus Salihat. Yang sakit sembuh penyakitnya, yang bokeh dibanyaki duitnya, yang utang lunasukannya, yang punya masalah jalan keluarnya ditemui sama Allah, yang belum punya jodoh yang belum punya jodoh segera mendapatkan imam yang bisa membimbing dunia akhirat, banyak duitnya, banyak rezekinya, banyak umurnya, bisa berangkat umrah, bisa berangkat Ka'bah, bisa Marwah, bisa melakukan jumrah, bisa ibadah haji mabrurah, semuanya kebeli sawah, kebeli tanah, suami akan dan berkah. Punya suami banyak rezekinya, punya suami yang satu, awet dunia akhirat. Maksudnya ada rezekinya, ya Rabbal Alamin. Ini doa yang dilakukan. Saking semangatnya. Tapi dengan keyakinan insya Allah Allah Maha Tahu terhadap apa yang kita harapkan. Semoga doa-doa kita dijawab. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad. Sayang dan sama Nabi Muhammad. Yang gak bisa menjadi tamu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad Zikri Alillah, Muhammad Zikri Alillah.
Begini ya, kalau jalan berapa ada anaknya mak jangan tidur sembarangan marah karena dan siapa padahal suaminya cuma kopi ada di sini model begitu kan ada. Tapi dalam ajaran agama bukan hanya adab ta'adub, tapi ada ilmu. Kentut itu ada namanya dorang. Dorang itu itu kayak suling suaranya, tapi gak ada baunya. Gitu. Tapi malu mukanya. Itu namanya dorang. Ada lagi yang bagus namanya kusya. Kusya tuh senyap, tenang, damai, senang, 17 baunya. Ini kenapa saya lagi ngobrol dari kentut ya? Kalau kita matinya lalu maka bukan dari parfum, tapi dari akidah. Pertahankan sampai tetes dalam pembalasan. Insya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nikmat. Ada orang tiba-tiba palu besar. Ada batu besar dihantam berulang-ulang, pecah, retak, hancur, mencret. Jatuh kembali, retak, pecah, hancur. Kalau bahasa aku mencret apa enggak? Langsi. Dihantam palanya, Pak. Dihantam palanya bertubi-tubi. Langsung. Terus begitu keadaannya. Langsung. Nabi kita menetes air matanya. Siapa mereka Jibril? Tragis keadaan siksanya. Bagian umatku ya Rasulullah. Apa amalan umatku Jibril? Dosa apa yang ia perbuat? Langsung mencret, hancur palanya. Mereka itu mendengar suara adzan, mereka itu mendengar suara iqamah. Sampai habis waktu sholat, mereka masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Na'udzubillah. Subuh, subur, shalom, asar, shalom, maghrib, shalom, inshallah,
semua betul, banyak alasan. Kira-kira ada yang susah sholat tidak? Ada. Kadang ada yang nyolong sholat. Cara nyolong sholat gimana ya? Karena sulit ya Mbak. Ya kalau ditinggalkan, pernah meninggalkan sholat qada. Tapi kalau memang nyolong sholat, silahkan. Walaupun di tempat seperti apa, yang penting sholat Mbak. Karena perjuangan Mbak tidak semua orang bisa. Jauh dari keluarga, jauh dari suami istrinya, jauh dari anak dan orang terdekat di kampung halaman. Tapi jangan sampai itu semua membuat Mbak jauh dari Allah Ta'ala. Mumpung pada rembulan, mumpung tempat kalangan mumpung kabar kedulan, mumpung tempat kalangan Sallallahu Nabi Muhammad. Ini kan lagi musim dingin ya. Saya jadi panas dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi saksi tangan kita yang melambaikan untuk Rasulullah. Karena bagaimanapun nanti ketika kita dapat kesempatan rezeki untuk bisa terpanggil, bisa ziarah ke makam baginda Nabi, kita katakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Safwatullah. Ya Safwatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habiballah. Ya Habiballah. Dan isti'lam juga seperti itu kan. Bismillah. Allahu Akbar. Mencium jarak jauh ketika kita tidak bisa mencium langsung hajar aswad. Hajar batu aswad hitam. Kapan lagi nyium batu hitam? Suami jidatnya dicium itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. 70 dosa kecil luntur, cuma ada asin. Keringat kaki. Ya jangan suami orang. Kalau nggak ada suaminya semoga dapat jodoh. Nabung Mbak, nabung. Punya amalan nanti saya kalau punya suami, tak cium. Alhamdulillah. Tiga pertanyaan sebelum kita lanjut lagi, biar tidak ada yang penasaran. 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, samping Mbak Azza ya. Gak apa-apa berdiri langsung, gak usah pakai mic, gak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PS. Pekerjaan, rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin bertanya. Siap dong. Saya dari Lampung. Saya kan anak Kampungnya mana katanya? Lampung Timur. Lampung Timur. Yang arah ke gunung ya? Arah ke laut? Ya, Ke sawah? daratan. Namanya juga Jadi saya kan anak yatim. Iya. Ya,
Yatim Mbak umurnya berapa Mbak? Umur 30. Ya bukan yatim lagi atau Mbak. Laisal yatim karena suwaliduhu balil yatim karena salahan mul adam. Bukanlah dikatakan yatim orang yang ditinggal wafat ibu dan ayah, tapi yatim sesungguhnya tidak memiliki ilmu dan adab. Saya rasa sahabat Ongkok punya ilmu dan adab, jadi bukan anak yatim. Cuma yatimnya yang dimaksud mungkin kehilangan bapak. Ya, paham. Jadi saya kan mau melaksanakan nikah. Akikah. Nikah. Oh, ya, amin. Kan udah nggak ada bapak. Menurut saya, kalau Mbak kepengen berumah tangga, carilah pihak yang mana Mbak ini untuk bisa kedepannya lebih baik dalam rumah tangga. Jangan sampai karena syahwat hanya untuk menghalalkan segala cara, akhirnya dibungkus dengan syariat. Ya, jadi yang rugi sendiri Mbak sebagai perempuan. Kalau laki-laki mah kenabrak, ditabrak, luka, tapi perempuan ditabrak, dia berjendol. Apalagi makan es kelapa, makan es cendol, perutnya jendol nggak ada bapak. Alhamdulillah. Jadi gitu, pihak perempuan yang paling dirugikan kalau ada syarat yang aneh-aneh. Maka tentukan pilihanmu Mbak yang baik-baik. Masih banyak kok laki-laki yang baik. Masih banyak kok pria yang soleh yang siap menanti diri Mbak dalam rumah tangga tercinta. Sabar. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya. Bagaimana kalau kita susah menjalankan sholat secara pasti, terus kita sholatnya di kamar mandi? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apabila di waktu maghrib kita tidak bisa menjalankan sholat karena sibuk, apakah baiknya di jamak takhir atau di qadha? Terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama, bagaimana kita sholat di dalam WC. Dan yang kedua, kalau kita tidak sempat waktu untuk menaikkan sholat karena masak dan kerjaan, apa baiknya ditakhir atau diqadha? Mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu semua terjadi, saran saya konsultasikan ketika kita mau tanda tangan kontrak, sehingga benar-benar kita ditempatkan atau dapat majikan yang mengizinkan kita sholat. Itu yang pertama. Apabila hal ini tidak diperhatikan dan kemudian terjadi, dan ini banyak terjadi di antara kita, kalau kita mundurin nanti masih ada kontrak yang belum diselesaikan, maka ini nanti ada sanksi-sanksi tertentu dalam perjanjian kontrak kita. Dan terus bagaimana solusinya? Sholat silahkan di dalam WC toilet sekalipun, yang penting bersih. Bagaimana caranya? Ya simpel. Mbak kalau mau makan pakai apa tatakannya? Plastik. Plastik ini tidak tembus air. Kalau kardus, kalau jenis kertas itu tembus air, khawatir najisnya nembus. Tapi kalau plastik itu nggak bakalan tertembus air. Jadi pastikan plastik itu benar, bersih, dan tidak tersentuh air najis yang ada di sekelilingnya. Terus bagaimana keadaan toiletnya? Ya keadaan toiletnya nggak bisa dipindahkan. Ya sudah, namanya juga sholat dalam toilet. Masalah sah atau tidak sah, kita yakin dalam kondisi seperti ini Allah rahmatnya lebih besar Mbak buat Mbak. Jadi ketika Mbak berpikir untuk bisa sujud, untuk bisa meninggalkan hal yang sifatnya duniawi dan menyempatkan waktu dalam ibadah sholat, hak kita kepada Allah, insya Allah Allah ganti berikutnya. Allah kasih majikan yang baik dan kita bisa memberikan ibadah. Terus bagaimana kalau syarat daripada jamaah itu safar, dan kita sudah mungkin lebih dari 3 hari berada di Hong Kong, berarti tidak usah dijamak. Terus bagaimana sholat yang telah ditinggalkan? Diqadha. Dan sesempit apapun itu, Mbak waktu masak dari maghrib dan isya, walaupun sholat hanya 5-10 menit di dalam WC sekalipun, tunaikan. Insya Allah bersama kesulitan ada kemudahan. Amin. Husnuzan, yakin. Kita doakan majikan yang sulit memberikan waktu buat ibadah, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak. Berarti Mbak janda. Ya. Ada di sini janda ada? Janda muda ada janda muda.
Jangan tua ada. Insya Allah segera hajat hasil maksudnya diijabah. Perempuan 2 anak perempuan. Anak perempuan ya. Nanti kalau lebih baik ada hukum secara syariat pembagian laki-laki dan perempuan itu ada pembedanya, konsultasikan nanti kepada ulama setempat yang ada di kampung kita atau di masjid. Ya, nanti lebih detail tuh hitung-hitungannya secara terperinci apa aja harta yang Mbak miliki, rumah, kendaraan, sawah ataupun apa, nanti diperinci tuh. Ada sekian persen dan hitungan bilangan laki-laki dan perempuan. Kebetulan laki dua-duanya perempuan. Nanti secara ada tuh hukumnya. Ada hukum yang pakai hukum adat. Kebiasaannya itu secara adil. Nah di kampung ataupun keadaan kita di desa, maka nanti konsultasikan musyawarah dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Begitu, Bo. Wallahu a'lam. Sama-sama. Terakhir. Gimana Mbak diulang biar yang lain dengar? Sebagai kita kan kita non muslim. Ya. Orangnya sudah meninggal, apakah kita boleh mendoakan dan apakah doa itu bisa sampai ke Allah? Terima kasih. Majikan kita non muslim kemudian mereka meninggal, apakah doa yang saya munajatkan kepada Allah sampai? Secara doa sampai tidak sampainya, ini kan awaladun soleh yad'ulah. Yang dimaksud doa yang mustajab buat orang tua itu kan anak, nasab, masih ada keturunan, dan terutama syaratnya adalah beriman. Jadi ada raudhah miladul jannah, ada huffatin nar, ada taman surga, ada siksa neraka di taman alam kubur. Nah kalau doa yang kita munajatkan kepada Allah untuk orang yang telah meninggal tapi bukan Islam, maka secara otomatis doa itu tertolak, tidak sampai. Tetapi secara akhlak, ta'adub, ataupun sosial, nilai-nilai kebersamaan, ataupun humanisme, hubungan kita sama manusia, ketika semasa hidupnya beliau baik,